dari semuanya, saya menyampaikan terkait komponen modul ajar yaitu PS, pembelajaran sosial emosional. Nah, pembelajaran sosial emosional ini tidak terlepas dari modul ajar yaitu tadi berdiferensiasi. Pembelajaran sosial emosional ini kita sebagai guru itu sudah menjadi sebuah kewajiban untuk kita nantinya menciptakan sebuah lingkungan belajar dan juga untuk selain lingkungan belajar yaitu pengalaman anak-anak untuk bisa menjadi wajar mereka mengembangkan sosial emosional mereka. Sedikit ya informasi yang kita peroleh baik di sekolahan kita maupun di sosial media bahwa banyak murid yang pertama apa kasusnya akhir-akhir ini yang sering kita lakukan bully, kemudian apa lagi tawuran, loncat pagar di sekolah kita ya, bolos, kemudian yang tawuran yang lebih mengangkat adalah terkait bunuh diri ya. Nah itu yang kita sebagai seorang pendidik harus evaluasi sejauh mana sih kita berperan ketika di sekolah untuk bisa menjadi ada untuk menyalurkan kebutuhan sosial emosional mereka. Di dalam pembelajaran sosial emosional ada 5 kompetensi sosial yang harus nantinya kita sampaikan. Yang pertama yaitu terkait kesadaran diri, manajemen diri, kesadaran sosial, keterampilan berrelasi, dan juga pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Nah ini ya kesadaran diri. Nanti di sini ketika kita pembelajaran kita bisa sampaikan sesuai dengan kebutuhan anak-anak. Misalnya ketika anak-anak kita mereka masih apa ya istilahnya itu ragu dengan jati dirinya, terus kondisi emosional mereka saat itu seperti apa. Nah kita sebagai guru juga diharapkan bisa membaca kondisi anak-anak atau kebutuhan yang mereka. Nah di sini ada roda emosi. Nah bisa di ini yang zoom yang besar. Ini kayak ekspresi ketakutan kalau di depan. Saya akan bagi kertasnya. Silakan. Misalnya ini sebagai anak-anak, bagaimana kondisi saat ini. Nah nanti silakan kita perhatikan di sana ada roda emosi. Silakan sesuaikan dengan kondisi anak-anak saat ini. Ya, silakan duduk dengan tenang dulu, rileks, bisa dengan tarik nafas, tahan 2 detik 1, 2, kemudian hembuskan melalui mulut. Sudah mulai tenang anak-anak? Lanjut. Karena saya bisa lebih tenang ya. Setelah itu, ibu akan bagi kertas. Silakan kalian tulis di kertas ini kondisi emosi kalian saat ini. Silakan. Sambil menuliskan, kalian bisa nanti atau menggambarkan. Dia suka menggambar, silakan menggambar. Ya, dia suka menulis, silakan menulis di situ. Kalian kondisi sedang kenapa? Ya, sambil mendengarkan musik. Biasanya ada musik ya. Silakan tuliskan suasana kalian. Atau yang suka menggambar, silakan menggambar sesuai dengan kondisi hati kalian saat ini. Tenangkan pikirannya, lupakan sejenak permasalahan yang ada, lupakan keadaan kalian yang sering mengganggu hati dan pikiran kalian. Ya, sudah? Jangan notek. Silakan
kalian menempelkan di roda emosi. Nah, makanya lari ya, saling berlari ya, semangat. Nanti menempelkan di roda emosi. Tapi ya usah bersama lagi. Oke, nah kalau sudah, silakan duduk. Nanti kita akan refleksi. Nah, nanti kita akan refleksi bagaimana kondisi anak-anak semua saat ini. Di sini nanti guru berperan ya. Misalnya banyak anak yang sedih, misalnya banyak anak yang bahagia atau apa, silakan nanti dimotivasi. Gitu ya Bapak Ibu semuanya. Itu untuk kesadaran diri. Sebenarnya terkait diri. Ini sama juga ya. Jadi untuk manajemen sendiri, Pak menggunakan bisa teknik stop seperti tadi, menggunakan musik juga ya. The Bluetooth device is ready to. Sebenarnya duduk dengan tenang. Letakkan tangan kalian di atas paha. Ya. Oke, silakan mulai pejamkan mata anak-anak semuanya. Oke, mulai relax. Tarik nafas. 1, 2, tahan. 1, 2, hembuskan melalui mulut. Tarik nafas lagi. 1, 2, 3, tahan. Hembuskan lagi melalui mulut. Oke, bayangkan kalian berada di lautan. Kalian merasakan hembusan angin sepoi-sepoi. Kemudian kaki kalian pelan-pelan disentuh oleh ombak yang ada di lautan. Kemudian kaki tadi tersentuh oleh ombak. Kalian merasa tenang, rileks, bahagia. Kalian bersyukur hari ini diberi kesempatan oleh Allah masih bisa merasakan nikmat Tuhan yang luar biasa. Oke, pelan-pelan kalian mulai merasa tenang, bahagia, pastikan dalam hati dan pikiran kalian rasa syukur kepada Tuhan. Oke, kalian bayangkan buka wajah kedua orang tua kalian, berikan mereka. Oke, senyumnya ini memberikan energi ke kalian untuk selalu semangat belajar, untuk selalu semangat berprestasi. Rasakan energi itu mengalir ke dalam tubuh kalian, memberikan energi yang luar biasa. Kemudian pelan-pelan dibuka matanya. 1, 2, 3. Oke, bagaimana Anda? Balik lagi. Ya, alhamdulillah. Anda bagaimana perasaannya? Tidur ya? Oh iya. Ya gitu ya, beberapa story nanti bisa diterapkan ke anak-anak. Kalau misalnya anak-anak yang masih kurang seperti nah kita bisa kasih biasanya di TikTok itu banyak misalnya games ya, misalnya tebak atau bukan. Tapi yang dari misalnya gini. Anak-anak semuanya ada permainan, ada games. Punya adalah bumi itu bulat. Ya, oke. Bumi itu bulat. Jika 1000 maka ada yang tahu? 3. Ya, betul. Sudah tahu ya, ya. Tahu. Tahu, mantap. Sudah tahu. Coba kalau 100.000 mantap. Nanti sudah paham. Jika 2000 maka oke. Ya semuanya. Luar biasa. Terima kasih. Semuanya korban TikTok udah. Ya, baik. Terima kasih dari saya. Nanti akan saya share untuk yang beberapa yang tidak. Waktu hanya terbatas saya. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ria Rezi Octavian yang telah memperagakan atau memberikan gambaran pembelajaran dengan PSE sosial emosi, di mana dalam pembelajaran kita harus bisa membawa anak-anak dalam kondisi pembelajaran ya. Jangan sampai mereka seperti kita aja, kita juga bermain peran bahagia padahal di rumah kita dihutang besti ya. Tapi datang ke kelas kita harus tetap mengkondisikan diri menjadi pengajar yang baik yang disukai oleh anak-anak.
mungkin anak-anak pun harus seperti itu ketika walaupun dia mungkin dia setelah ini pelajaran matematika ulangan, sedangkan sekarang pelajaran agama, biar dia tidak terfokus dengan pelajaran matematika, maka PST ini dipentingkan sekali ya. Asik, tepuk tangan buat saya sekali-kali ya Allah, dari tadi begitu. Terima kasih Nyai. Berikutnya yaitu membaca pemateri terakhir kita, Ibu Ratri Gita Wulandari dengan materi prinsip dan prosedur modul ajar. Ibu Ratri, mohon maaf terakhir itu biasanya boleh banyak boleh sedikit, tapi kita sedikitkan saja ya Bu, karena ini nanti dalam pembuatan LK butuh tuntunan ya. Silakan Bu Ratri, sebelumnya tepuk tangan buat Ibu Ratri. Kita mulai. Semangat Pak Hari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Dewi. Ini siang-siang mudah-mudahan walaupun semakin siang, saya berharap makin semangat ya Bapak Ibu. Untuk mengecek Bapak Ibu masih semangat atau tidak ketika saya mengatakan selamat pagi, Bapak Ibu tepuk tangan 3 kali sambil Kalau saya mengatakan selamat siang, Bapak Ibu 2 kali hey. Tapi kalau selamat malam tidur. Saya cek ya Bu Pak. Selamat pagi. Selamat siang Bapak Ibu. Selamat malam Bapak Ibu. Tidur nyenyak. Oke, berarti alhamdulillah ini bukti Bapak Ibu masih semangat. Tapi sebenarnya saya sudah menyiapkan slide PPT yang bagus, cuman pakai laptopnya ganti, jadinya tampilannya begitu, tidak bisa ditampilkan full. Kalau full, coba dicek dulu. Nggak bisa. Dan ini oleh-oleh dari belajar di guru penggerak. Jadi pinter IT, jadi saya tunggu Bapak Ibu yang belum datang. Jadi guru penggerak daftar nanti dibuka angkatan 12. Yang sudah menjadi guru penggerak daftar jadi PP, biar saya jangan sendirian. Iya, saya insya Allah masa tugas berakhir bulan April. Silakan Bapak Ibu mendaftar di angkatan 12, 13 sampai 14, terakhir di angkatan 14. Baik, saya langsung memulai. Dalam kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang prinsip dan prosedur penyusunan modul ajar. Tadi secara paralel ya Bu ya, sudah disampaikan tentang konsep modul ajar, alur modul ajar, dan komponen inti di modul ajar. Sekarang ketika kita akan menyampaikan modul ajar, kita harus tahu prinsip-prinsipnya apa saja. Modul ajar, kita harus mengetahui karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fase. Tadi dijelaskan sama Bu Rika bahwa ada 4 fase ya Bu Rika. Pertama fase fondasi, PAUD dan TK ya Bu. Terus fase dasar, ABCD, fase ABC saja, terus fase tingkat D di menengah, dan fase tinggi EF itu untuk SMA. Nah, ketika kita akan menyusun modul ajar, kita harus tahu kita berada di fase mana. Jangan sampai kita mengajar di jenjang SMP, kita menggunakan modul ajar SMA, atau kita membuat modul ajar di fase fondasi apalagi. Nah, jadi kita harus tahu karakteristik, kompetensi, dan minat peserta didik di setiap fasenya. Yang kedua, perbedaan tingkat pemahaman dan variasi jarak atau gap antar tingkat kompetensi yang bisa terjadi di setiap fase. Seringnya kita kan berada di fase tengah, peralihan benar-benar dari anak-anak ke dewasa, dan dewasa menuju ke kita remaja menuju ke dewasa. Kita harus tahu juga ini perbedaannya. Kemudian yang ketiga, melihat dari sudut pandang pelajar bahwa setiap peserta didik itu unik. Jadi ketika kita akan menyampaikan modul ajar, kita harus melihat
bagaimana karakter anak. Jadi jangan sampai kita menyusun modul ajar melihat ke kita, tetapi melihatnya ke peserta didiknya. Dan peserta didik itu walaupun sama-sama di fase D, kelas 7, kelas 8 dan kelas 9 itu karakternya berbeda. Coba kalau ibu benar-benar bisa mau bersama anak-anak, karakter anak kelas 7 dan kelas 9 itu beda banget. Jadi kita kalau masuk ke kelas 7, ya kita seperti kayak anak kelas 7, membaur ke mereka. Kalau kita masuk ke kelas 9, beda lagi. Nah, begitu juga dengan ketika kita menyusun modul ajar. Jadi jangan lihat ke sudut pandang kita aja ya, Bu. Kita mulai sekarang membuat modul ajar sambil ngebayangin, saya mau bikin modul ajar kelas 7, nanti ambilnya kayak gini, metode belajarnya begini nih. Nanti contoh-contohnya seperti ini nih. LKPD-nya juga kayaknya kalau kelas 7 masih suka animasi. Ditampilkan membuat animasi LKPD yang ada gambar-gambar animasinya. Selanjutnya yang keempat, bahwa belajar harus berimbang antara intelektual, sosial, dan personal, dan semua hal tersebut adalah penting dan saling berhubungan. Tadi yang disampaikan oleh Bu Ria tentang pembelajaran KSE itu masuk, Busum sama Bu Ria itu masuk di sini karena tadi Busum itu tentang pembelajaran berdiferensiasi dan Bu Ria tentang KSE, kompetensi sosial emosional, masuk di prinsip keempat. Kemudian pada prinsip kelima, tingkat kematangan setiap peserta didik tergantung dari tahap perkembangan yang dilalui oleh seorang peserta didik dan merupakan dampak dari pengalaman sebelumnya. Nah, tingkat kematangan tergantung dari tahap perkembangannya. Nah, dari prinsip kelima ini nanti akan muncul modul ajar berdiferensiasi. Modul ajar berdiferensiasi dengan yang modul ajar biasa saja pasti beda. Karena dalam modul ajar pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu harus memperhatikan 3 komponen inti. Yang pertama adalah diferensiasi konten. Kontennya apa? Kontennya pasti berbeda. Jadi Bapak Ibu menyiapkan bahan-bahan pembelajarannya. Bisa dengan tayangan YouTube, bisa dengan gambar-gambar. Mungkin ada anak yang tidak suka nonton karena tidak betah duduk diam gitu. Atau juga dengan dikasih soal langsung biar anaknya langsung bergerak. Bisa dengan kalau pelajarannya bahasa Inggris misalkan, kasih bagi anak yang senang mengerjakan suruh nulis. Tapi bagi anak yang tidak suka nulis, sebenarnya ngomong, dilatih itu conversationnya. Dan jadi saran dari satu kelas mungkin Bapak Ibu bisa memancing dengan menggunakan bahasa Inggris percakapan. Karena siapa tahu dengan Bapak guru-guru yang bahasa Inggris dengan menyampaikannya dengan percakapan, muncul tuh bibit-bibit anak-anak yang bisa berdialog bahasa Inggris. Nanti kita bisa mengikuti sertakan dengan dapat bahasa Inggris. Siapa tahu kan? Mungkin selama ini belum dicoba, jadi belum bermunculan yang seperti itu. Selanjutnya, dari kelima prinsip ini tidak boleh ada satupun yang terlewatkan. Harus terisi semuanya. Dari mulai 1 sampai ke prinsip 5 harus diingat-ingat ya. Selanjutnya adalah, nah, dalam membuat modul ajar kita harus tahu ada 4 kriteria. Yang pertama, esensial. Esensial ini maksudnya modul ajar yang disusun harus memahami konsep dari semua mata pelajaran, baik dari pengalaman belajar maupun berdiskusi dengan rekan yang mengajar mata pelajaran yang lain. Tadi saya ngajar matematika, tapi saya tadi mencoba memberi contoh dengan bahasa Inggris. Karena dalam pelajaran matematika tidak menutup kemungkinan bahan ajar yang menggunakan bahasa Inggris, soal-soal yang menggunakan bahasa Inggris. Atau bisa jadi ketika kita akan menyampaikan materi, kita bisa pakainya bahasa Inggris atau bahasa Jawa bisa jadi. Tadi, kenapa? Esensial, matematika dan pelajaran-pelajaran itu sebenarnya saling berkaitan. Apalagi sekarang ada AMPK, ada numerasi literasi. Kemudian kriteria yang kedua, menarik, bermakna, dan menantang. Modul ajar juga harus bisa memicu minat belajar serta membuat aktif peserta didik dalam proses belajar
Selain itu, isi dari modul ajar juga berkorelasi dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, sehingga peserta didik tidak kesusahan mencerna informasinya. Nih, jadi ketika Bapak Ibu mau membuat modul ajar, gimana caranya supaya modul ajarnya menarik, bermakna, dan menantang. Baik menantang bagi diri sendiri maupun untuk anak-anak. Dalam hal ini ketika membuat modul ajar, usahakan supaya anak-anak terpancing. Dengan apa? Dimunculkan kalimat-kalimat pemantik seperti yang tadi Bu Zum sampaikan. Nah, kalimat pemantik seperti apa? Tadi sudah dicontohkan oleh Bu Ais. Bapak Ibu, apa yang ada di benak Bapak Ibu dengan modul ajar? Nah, itu salah satu kalimat pemantik. Nah, di modul ajar nanti dimunculkan kalimat-kalimat pemantik seperti itu supaya anak-anak terarah. Terus ini apa ya? Membuka wawasan awal-awal anak-anak yang kita hadapi di kelas. Kemudian yang ketiga, relevan dan kontekstual. Selain harus berkorelasi dengan pengetahuan dan pengalaman, modul ajar juga harus menyesuaikan dengan lingkungan peserta didik. Nah, ketika kita akan membuat modul ajar, kita harus melihat murid-murid kita latar belakangnya bagaimana, murid-murid kita kemampuannya bagaimana. Nah, sajikan materi-materi yang bisa diterima oleh mereka, atau ketika misalnya materinya bilangan bulat, nah kita jangan langsung menyertakan soal-soal yang susah, atau soal-soal yang langsung ke ke level terdekat. Misalkan kita kaji dulu dengan level yang dasar-dasar dulu. Keempat, berkesinambungan. Alur proses pembelajaran yang dibuat harus sesuai dengan tahapan belajar peserta didik. Nah, alurnya tadi disampaikan oleh Bu Lika. Bu Lika membuat alur, jadi harus berkesinambungan ini. Harus sesuai dengan tahapan belajar peserta didik. Jadi dalam keempat kriteria modul ajar ini juga perlu diperhatikan oleh kita dalam menyusun modul ajar. Selanjutnya kita akan ke prosedur penyusunan modul ajar. Nah, saya buat bentuknya seperti ini. Kalau yang beredar di Google, yang sering muncul di Google, kalau Bapak Ibu ngeklik di Google, menuliskan prosedur penyusunan modul ajar. Susunannya nggak seperti ini, tapi saya buat seperti ini. Ini bentuk dari maksudnya tidak keluar dari pakem, tapi ini bentuk dari kreativitas kita supaya memudahkan memahami tentang penyusunan modul ajar berdasarkan langkah-langkahnya. Langkah yang pertama, saya rada mendekat karena tulisannya gelap. Analisis kondisi dan kebutuhan guru. Selanjutnya, tentukan alur tujuan pembelajaran yang akan dikembangkan menjadi modul ajar. Guru dapat melihat ATP hasil pengembang sekolah atau mengacu pada ATP yang ada. Jadi ATP-nya bisa dari yang MGMP kabupaten, atau kita sesuaikan dengan MGMP sekolah. Nah, kita bisa menggunakan itu. Keempat, susun modul ajar berdasarkan komponen yang tersedia. Selain komponen inti, guru dapat memilih komponen sesuai dengan kebutuhan pembelajaran. Nah, jadi setelah ini semua baru kita menyusun modul ajarnya. Setelah modul ajar jadi, kita eksekusi dalam bentuk pelaksanaan pembelajaran. Nah, pembelajaran ini yang kita lakukan di kelas disesuaikan juga dengan modul ajar yang sudah kita bikin. Nah, nanti bisa dicek sama kepala sekolah. Makanya tadi Bapak Ibu dipesan setelah ini kita akan workshop membuat LK. Kalau tidak ada laptop, boleh tulis tangan. Panitia sudah menyiapkan LK-nya. Yang keenam, evaluasi dan tindak lanjut. Setelah melakukan pembelajaran, guru mengevaluasi efektivitas modul ajar dan tindak lanjut untuk pembelajaran berikutnya. Setelah eksekusi pembelajaran, mengaplikasikan modul ajar yang kita bikin, kita evaluasi apakah pembelajaran yang kita lakukan sudah sesuai dengan modul ajar, atau apakah perlu modul ajar yang kita susun lakukan perbaikan demi pembelajaran yang lebih baik lagi. Selanjutnya yang terakhir ini,
yaitu pengembangan modul ajar. Yang harus diperhatikan dalam memilih bahan ajar, pertama bahan ajar bersifat variatif, bisa berupa bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak. Ini bahan ajar. Kalau zaman dulu bahan ajar jadi modul pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu bisa membuat sendiri atau menggunakan buku pendamping yang sudah disediakan MGP masing-masing materi pelajaran atau pelajaran. Yang kedua, kembangkan bahan ajar untuk membuat kegiatan pembelajaran semakin bermakna dan bervariasi. Semakin kreatif guru diharapkan semakin bagus bahan ajarnya. Atau Bapak Ibu guru sesekali mencoba membuat bahan ajar sendiri. Itu asik banget. Yang ketiga, buku yang disediakan pemerintah hanya salah satu alternatif bahan ajar. Guru dibolehkan untuk mengembangkan dan menambahkan bahan ajar yang lain. Kalau Bapak Ibu bisa membuat bahan ajar sendiri, karena Bapak Ibu kan yang lebih tahu anak-anaknya bagaimana, itu lebih bagus lagi. Dan tapi acuannya tetap dengan buku dari pemerintah. Pengembangan modul ajar yang terakhir, yaitu sesuaikan buku yang disediakan tersebut dengan KTP, kebutuhan dan karakteristik sekolah masing-masing. Menuju terakhir sih banyak. Ya, satu lagi. Penyelesaian lingkup pembelajaran ada 3. Peserta didik yang belum menguasai kombinasi prasyarat atau belum siap untuk belajar di suatu lingkup materi diberikan kesempatan untuk mempelajari kompetensi pada tingkat yang lebih rendah atau dengan cakupan lingkup materi yang lebih sederhana. Yang ketiga, peserta didik yang sudah siap belajar diberikan kesempatan untuk mempelajari seluruh lingkup materi dengan penugasan yang sesuai. Yang ketiga, peserta didik yang memiliki tingkat penguasaan yang tinggi dapat diminta untuk menyelesaikan tugas dengan tingkat kesulitan yang lebih tinggi atau menantang. Ini juga penyelesaian ruang lingkup belajar ini bisa sebagai acuan untuk menyusun modul ajar berdiferensiasi. Itu dari saya. Karena saya diberinya panjang sekali, maka tadinya saya cuma prosedur belajar, ini ada tambahan prinsip. Nah, ini yang paling penting Bapak Ibu. Setelah ini, kami diberi amanah sama Bapak Kepala Sekolah untuk membuat modul ajar berdiferensiasi untuk 1 kali pertemuan sesuai dengan manual Bapak Ibu. Dan Bapak Kepala Sekolah pesan untuk hari ini juga selesai. Makanya kalau tidak membawa laptop bisa tulis tangan. Dan insya Allah karena kalau dilihat dari lukanya menurut Bapak Kepala Sekolah lukanya ringan-ringan saja ya. Karena lukanya pernah seperti ini. Kemungkinan Bapak Kepala Sekolah akan tetap mensupervisi dalam keadaan yang sedang pemulihan. Itu saja dari saya. Maaf kalau saya bacanya cepat karena tertelan waktu. Dan kegiatan dan ini udah biasa. Kalau hindari kalau waktunya udah dapat apa yang pasir sama yang coklat gitu. Jadi saya ngikutin. Nah, terima kasih. Saya mohon maaf sekali lagi jika saya ngebut banget. Itu saja tugas mengerjakan ya Bapak Ibu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa ya. Nomor 12 kali ini ya. Intinya dalam pembuatan modul ajar yang nanti Bapak Ibu atau laksanakan atau praktekkan sesuai dengan prosedur yang akan diterapkan oleh Ibu Gatri. Mungkin nanti lebih jelasnya nanti ada panduannya masing-masing. Nanti Bapak Ibu akan membuat kelompok-kelompok ini langsung ke pembuatan LH aja ya Bapak Ibu. Jadi nanti jika ada sesi bertanya atau bertanya, sekarang ada tanda tanya besar nih di hati Bu Linda. Gue mau tanya nih, gue bingung masalah di A, B, C, D. Nanti ada pendampingnya karena kebetulan pendamping Bu Linda adalah saya ya. Baik, mohon di WA Bu itu saya itu ada kelompok dilihatkan atau saya bacakan ya. Nanti dibuat kelompok. Foto-foto ini sih. Ada guru
Bahasa Indonesia dan PAI yaitu Bapak Muhammad Yodo, Saidah SPD, Ika Widiawati SPD, Ita Rohayati SPD, Kuswantoro SPD, Dr. Andes Kosasi, Al-Afadli Mutakin, Atik Fadilah Mukaromah SPD. Mentor kedua yaitu Ibu Siti Aisyah Kurniawati SPD dengan Ibu Ria Nancy Octavia SPD, yaitu guru bahasa Inggris, Yulita V, Ari Catur, Siti Nur Ain, Siti Nurjana, Soraya Ahmed, Mbak Soraya Pahari ya. Kemudian Herwandi dan Trikaningsi itu atas mentornya Siti Aisyah dan Ria Nancy. Mentor yang ketiga yaitu ada Uni Titi Novera, di mana di situ gurunya ada Haji Muhammad Rosikin, Ibu Indri Setiarti, tidak ada semua Pak. Tadi pas makan ada ya, oh izin ya.